Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Karena ini pertemuan pertama kita, maka aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Kenalin, aku Azahra Nur Afifah, biasanya dipanggil Zahra. Aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 1B dengan NPM A1B025074. Di sini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan dan untuk apa filsafat pendidikan tersebut. Penasaran bukan? Let's find out! Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Dan marilah kita belajar menyenangkan bersama Bu Rara. Selamat datang anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, kebenaran, realitas, dan nilai-nilai. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Dan filsafat itu berpikir secara mendalam tentang apa itu kebenaran, apa makna hidup, dan apa yang baik dan buruk. Kemudian, untuk memahami filsafat secara lebih mendalam, filsafat memiliki cabang utama untuk memahami filsafat. Kita bisa melihatnya melalui 4 pilar utama. Yang pertama, itu ada ontologi, atau biasa disebut sebagai metafisika, mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan, yang biasanya menimbulkan pertanyaan, apa sih itu kenyataan, dan apakah Tuhan itu ada? Kemudian yang kedua, epistemologi, mempelajari hakikat pengetahuan dan cara manusia memperolehnya, yang biasanya menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita tahu itu benar? Kemudian yang ketiga ada aksiologi, biasa disebut dengan etika dan estetika, mempelajari nilai-nilai manusia. Etika fokus pada benar dan salah, yang biasa disebut moral, dan estetika berfokus pada keindahan dan seni. Kemudian yang keempat, itu ada logika, ilmu tentang cara berpikir dan penyusunan argumen yang benar untuk menghindari kesesatan berpikir, biasa disebut dengan logical fallacy. Sebelumnya, kita sudah mengerti apa itu filsafat. Kita sudah belajar pengertian filsafat. Kemudian setelah itu kita akan mempertanyakan mengapa filsafat itu penting. Filsafat itu penting karena melatih kita untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Kemudian analisis logisnya membantu menyusun argumen yang kuat dan masuk akal. Dasar ilmu pengetahuannya, hampir semua ilmu modern seperti fisika, biologi, psikologi, dulunya adalah bagian dari filsafat sebelum menjadi disiplin ilmu mandiri. Inti dari semua yang sudah saya jelaskan adalah semua lahir dari pertanyaan. Filsafat begitu penting untuk kita pelajari, karena ialah yang akan memberikan kita pondasi untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu filsafat. Kemudian, kita akan beralih ke filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat yang akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut perorangan yang
dalam konteks ini yaitu dosen maupun guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dalam konteks filsafat pendidikan, ia memiliki beberapa aliran. Yang pertama ada perennialisme, biasa disebut dengan kembali ke nilai abadi. Perennialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang abadi, universal, dan tidak berubah oleh waktu. Mereka menganggap bahwa kebenaran itu tetap. Dan tujuan dari aliran perennialisme yaitu mendisiplinkan pikiran dan mengembangkan potensi rasional manusia. Yang kedua ada aliran esensialisme, kembali ke dasar. Esensialisme berpendapat bahwa sekolah harus mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan yang telah teruji waktu agar siswa bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Fokus aliran esensialisme yaitu mata pelajaran inti seperti membaca, menulis, berhitung, dan sains. Kemudian tujuan dari aliran esensialisme mewariskan budaya dan pengetahuan sejarah yang dianggap penting atau esensial. Kemudian peran guru dari aliran esensialisme yaitu sebagai ahli di bidangnya yang menerapkan disiplin tinggi di kelas. Kemudian yang ketiga ada aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis. Belajar bukan sekedar menghafal, melainkan pemecahan masalah dan mengikuti minat siswa. Fokus aliran progresivisme yaitu pengalaman langsung, learning by doing, eksperimen, dan kerjasama kelompok. Kemudian tujuan aliran progresivisme yaitu melatih siswa agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang terus berkembang. Kemudian yang ketiga ada peran guru. Guru sebagai fasilitator atau pembimbing, bukan penguasa tunggal di kelas. Lanjut ke teori manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sesama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai pendidikan yang efisien, penggunaan sumber daya yang tepat dan efektif, pencapaian tujuan yang maksimal, manajemen pendidikan harus mengikuti siklus atau tahapan yang sistematis. Biasanya, tahapan ini merujuk pada fungsi manajemen dasar POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, yang diadaptasi ke dalam konteks sekolah. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Tahap ini adalah fondasi utama. Perencanaan yang baik harus menjawab apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Analisis kebutuhan, melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan sekolah. Yang kedua, penetapan visi dan misi, menentukan arah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, penyusunan program, membuat rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Strategi efisiensi, merencanakan penggunaan anggaran dan waktu seminimal mungkin untuk hasil maksimal. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya manusia dan sarana prasarana agar program yang direncanakan bisa berjalan. Caranya yaitu dengan pembagian tugas atau job description, menempatkan guru dan staf sesuai dengan keahliannya, the right man on the right place. Terus ada struktur organisasi, memperjelas jalur koordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tata usaha. Kemudian ada alokasi sumber daya, mendistribusikan fasilitas belajar seperti laboratorium,
buku, alat peraga secara merata. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Tahap di mana semua rencana diimplementasikan dalam tindakan nyata. Kepala sekolah memotivasi dan mengarahkan guru agar mengajar dengan metode yang inovatif. Proses belajarnya, inti dari manajemen pendidikan, pelaksanaan kurikulum yang fokus pada keterlibatan siswa secara aktif. Kemudian budaya sekolahnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, disiplin, dan religius. Yang keempat ada pengawasan dan pengendalian, controlling. Tahap untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Supervisi akademik kepala sekolah memantau cara guru mengajar dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Monitoring dan evaluasi. Menilai sejauh mana target seperti nilai ujian atau kompetensi karakter yang telah dicapai. Kemudian ada audit keuangan. Memastikan dana pendidikan digunakan secara transparan dan tidak boros.